memijakkan kaki mereka di dunia ini. Kita bukan orang pertama, maka jangan coba-coba, janganlah uji coba dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang hebat pernah datang ke dunia, orang-orang mulia pernah datang ke dunia yang sama dengan yang kita tempati. Orang-orang yang hina juga pernah datang ke dunia yang pernah kita tempati. Mana dia Raja Majapahit? Dulu terkenal satu orang raja bernama Brawijaya. Kemana sekarang perginya Brawijaya? Dulu terkenal presiden di negara kita namanya Soekarno. Mana sekarang perginya Soekarno? Dulu pernah ada presiden-presiden yang pernah tinggal juga di dunia ini. Kemana mereka? Orang-orang mulia pernah datang ke dunia. Orang-orang yang dihinakan Allah pun juga pernah datang ke dunia. Kemana Fir'aun perginya? Kemana juga para nabi, para rasul yang pernah datang ke dunia ini? Ternyata hadirin, mereka semua datang ke dunia hanya singgah sebentar saja. Mereka diuji oleh Allah. Sebahagian di antara mereka sukses dengan ujian, sebahagian yang lain mereka gagal dalam ujiannya. Dan sekarang mereka semua mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan begitulah, wa kadzalika, demikianlah, ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, begitulah bagi setiap nabi aku ciptakan, kata Allah, sya'aduwan, aku ciptakan musuh-musuh untuk mereka. Allah yang menciptakan para nabi, Allah juga yang menciptakan para rasul, dan dia jugalah Allah yang menciptakan musuh-musuh untuk para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Siapa musuh-musuh para nabi, para rasul? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari golongan manusia, setan-setan dari golongan jin. Allah ciptakan ada orang, wajahnya manusia, bentuk rupanya manusia, syayatinal ins, wajahnya manusia tetapi akhlaknya berakhlak setan. Bahkan di dalam ayat ini, syayatinal insi wal jin, setan dari golongan jin lebih didahulukan daripada setan dari golongan manusia. Hadirin yang mulia, karena manusia apabila sudah tidak taat kepada Allah, manusia apabila mereka maksiat kepada Allah, manusia apabila ingkar kepada Allah, maka dia akan lebih buruk daripada iblis laknatullah alaih. Hadirin yang mulia, kita tahu bagaimana Fir'aun seburuk-buruknya manusia. Fir'aun ini dari kalangan manusia. Iblis setan tidak ada di antara mereka yang pernah mengaku menjadi Tuhan, tetapi Fir'aun malah mengaku menjadi Tuhan. Syayatinal insi wal jin, maka Allah telah ciptakan setan dari golongan jin dan golongan manusia. Apa tujuannya? Mereka akan membisikkan tipuan-tipuan kepada manusia. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, tapi jangan takut. Walau syaa rabbuka, apabila Allah menghendaki, ma fa'aluh, sekali-kali mereka tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Apabila seseorang ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, setan jin ataupun dari setan manusia tidak akan bisa menggoda menyesatkan mereka. Tetapi Allah lanjutkan, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, yang akan tertarik dengan bisikan-bisikan setan jin, setan manusia adalah walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, mereka bisa menipu orang-orang yang hati orang tadi tidak condong kepada negeri akhirat.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada langkah bagi kita untuk mudah mengamalkan agama kecuali luruskan pandangan kita ke negeri akhirat. Pandang negeri akhirat, kita di dunia hanya sementara. Kita adalah orang-orang akhirat, rumah kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Keluarga yang sebenarnya adalah keluarga yang ada di akhirat. Harta yang sebenarnya adalah harta yang kita kirim di akhirat. Anak yang sebenarnya adalah anak yang kita ajak untuk sama-sama mengamalkan agama. Akhirnya anak itu berjumpa dengan kita nanti di akhirat. Apapun yang kita buat di dunia ini belum tentu akan kita dapatkan di akhirat. Tetapi harta yang sebenarnya adalah harta yang mana kalau kita gunakan harta tadi untuk agama, maka harta itu akan berjumpa, akan kita jumpai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, maka tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan agama dengan mudah kecuali kita memandang negeri akhirat. Dikarenakan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa orang-orang yang bisa ditipu oleh iblis, yang bisa ditipu oleh setan adalah orang-orang yang tidak mau memandang negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitulah tentang korban ini. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak pernah mentargib sahabat. Nabi tidak memotivasi sahabat 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sebelum hari raya korban, tidak. Nabi naik ke atas mimbar pas di hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, maka Nabi berkhutbah. Khutbah yang Nabi sampaikan tentang pentingnya berkorban. Baru saja Nabi turun daripada mimbar, maka semua para sahabat mereka akan berbondong-bondong untuk mengkorbankan harta mereka dikirim ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Memang imannya sahabat tinggi, iman mereka sudah mampu untuk seperti itu. Hadirin yang mulia, iman kita begitu lemah, iman kita begitu jauh dibandingkan imannya Nabi dan para sahabat. Kita perlu membuat persiapan-persiapan. Dulu satu orang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Beliau pun datang dan mengatakan, ya Rasulullah, baru saja turun satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baru saja ayat turun, Allah berfirman, lan tanalul birra, sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Maka ya Rasulullah, tidak ada harta yang lebih aku cintai melebihi satu kebun yang bernama Biruha. Kebun Biruha, satu kebun yang berada di depan Masjid Nabawi. Kebun yang begitu indah, airnya begitu enak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering singgah di kebun itu dan meminum air yang ada di kebun itu. Itulah kebun yang paling dicintai oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, kebun ini aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja mendengar ayat itu satu kali, langsung para sahabat berkorban, disedekahkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, iman kita lemah, kita tidak seperti para sahabat. Maka kita perlu persiapan jauh-jauh hari sebelum amal, perlu dipersiapkan amal tadi. Maka begitu juga dengan korban. Korban tidak mungkin ketika hanya di hari raya korban saja disampaikan pentingnya korban, maka tentu kita tidak mampu untuk berkorban. Di antara kita kebanyakan perlu mencicil, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, maka barulah bisa berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dunia berpikir bahwa rumah itu penting. Bayangkan seumpama ada di antara kita yang tidak punya rumah, bagaimana susahnya. Kita semua faham bahwa kendaraan itu penting. Di antara kita sebahagian punya mobil, dan hampir di antara kita semuanya punya kendaraan sepeda motor.
Tidak ada di setiap rumah kecuali pasti ada sepeda motornya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semua kita faham bahwa sepeda motor sangat penting. Kalau ada orang tidak memiliki sepeda motor, bagaimana mungkin kehidupannya akan menjadi mudah? Alangkah susahnya kalau tidak punya kendaraan ketika hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia memang penting, tapi apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kehidupan dunia ini tidaklah penting dibandingkan akhirat. Maka hadirin, kalau kita menganggap di dunia ini kendaraan itu penting, maka fahamilah bahwa sesungguhnya di akhirat itu kendaraan jauh lebih penting. Bayangkan ketika kita naudzubillah apabila kita sampai di akhirat, seumpama nanti di sana tidak ada rumah, apabila kita sampai nanti di akhirat tidak memiliki kendaraan, apabila sampai nanti di akhirat kita tidak memiliki apa-apa, bagaimana susahnya hidup nanti di akhirat. 60-70 tahun di dunia saja kita tidak mampu menahan kesusahan, apakah kita mampu menahan kesusahan yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang mulia, kita di dunia untuk mendatangkan sepeda motor satu sepeda motor mampu kita untuk berhutang, mampu kita berkredit, mengumpulkan uang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Ditanya kenapa engkau menabung, maka dia menjawab, saya menabung untuk membeli sepeda motor, karena apabila tidak punya sepeda motor alangkah susahnya hidup di dunia. Hadirin yang mulia, seharusnya seperti itulah yang kita pikirkan untuk akhirat kita. Tidak ada alasan bagi kita saya tidak punya harta, kenapa untuk dunia kita mampu berkorban, tetapi untuk akhirat kita tidak mampu berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memandang negeri akhirat, pandanglah negeri akhirat, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk mengamalkan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hadirin yang mulia, pada hari Jumat yang mulia ini, pada hari yang berkah ini, mari kita niatkan di dalam hati kita, korbankan harta kita untuk agama Allah. Masih ada kesempatan, niatkan di dalam hati, karena